Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu pembelajaran SKI di madrasah, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Oke. Kemarin saya memberikan tugas kepada teman-teman yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dengan materi-materi sesuai dengan silabus. Untuk kali ini kita mereview ulang bahwasanya sejarah kebudayaan Islam, mengapa di madrasah itu ada materi sejarah kebudayaan Islam. Tujuannya diantaranya ada satu, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 4. Membangun apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. 5. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengkaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni serta lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Jadi paling tidak ada 5 tujuan mengapa SKI itu diajarkan di madrasah. Oke. Selanjutnya, sebenarnya sejarah kebudayaan Islam itu diartikan sebagai apa sih? Oke, diantaranya sejarah kebudayaan Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam hingga saat ini. Jadi menurut versi ini sampai di mana peradaban Islam itu ada, misalkan Indonesia. Yang kedua, sejarah kebudayaan Islam itu juga diartikan sebagai hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Yang ketiga, sejarah kebudayaan Islam merupakan kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat. Oke. Nah, di antara 3 ini tadi terserah mau ikut yang mana, bisa yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke. Terus selanjutnya, mengapa sih tarikh atau SKI? Jadi kadang ada orang yang menyebut sejarah kebudayaan Islam, ada lagi nanti sejarah peradaban Islam, dan juga ada yang bilang adalah pelajaran tarikh. Jadi tarikh itu bahasa Arab, artinya sejarah. Oke, mengapa pelajaran tarikh atau SKI ini penting sekali diajarkan di madrasah, baik madrasah ibtidaiyah atau MI setingkat SD, atau madrasah sanawiyah MTS setingkat SMP, atau madrasah aliyah MA yaitu nanti setingkat SMA. Mengapa SKI penting? Nah, pentingnya pelajaran tarikh dalam pendidikan formal untuk menciptakan dan membangun generasi yang meneladani perjuangan dan pencapaian para pahlawan Islam sebagai suri tauladan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia ini. Kemudian, bagaimana pesan-pesan yang ada dalam pelajaran tarikh bisa disampaikan kepada murid, kemudian bisa dipahami dengan baik oleh murid, itu menggunakan metode apa? Sejauh ini mungkin teman-teman sudah pernah mengalami sendiri atau riset
ke madrasah-madrasah, seringkali sejarah kebudayaan Islam itu diajarkan dengan metode ceramah aja atau nanti ditambah tanya jawab. Padahal metode ceramah itu ketika murid-muridnya bosan itu bakalan akan sulit untuk memberikan mata pelajaran yang yang lebih banyak hanya diceritakan aja. Jadi butuh adanya metode-metode yang lebih menarik untuk menyampaikan SKI. Namun kita juga harus memperhatikan kira-kira metode itu cocok apa enggak untuk menyampaikan materi tersebut. Kita juga sudah belajar tentang metode-metode pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita ulas sebagian. Di antaranya untuk mengajarkan SKI ke murid-murid di madrasah, paling tidak satu ada metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan lisan. Misalkan guru masuk ke kelas, kemudian menceritakan materinya. Nah, itu namanya metode ceramah. Dalam metode ceramah, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi oleh guru karena gurunya semacam ada orang kayak khitobah, pidato. Nah, jadi ceramah itu mirip sekali dengan orang-orang berpidato. Tapi seorang guru mengajar menggunakan metode ceramah itu jangan seperti kayak khitobah, tetap menggunakan interaksi. Oke. Jadi, melalui metode ceramah ini, guru menceritakan atau menyampaikan kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Jadi nggak hanya menceritakan hafalan aja, tapi harus bisa menyimpulkan hikmah dari kisah itu tuh bagaimana. Selanjutnya, metode tanya jawab. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang ada dalam pembelajaran SKI. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan itu menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaan yang diajukan pun juga akan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan. Contohnya, misalkan, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad? Jelas itu tertutup. Dan pertanyaan terbuka, pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban. Misalkan, mengapa? Kenapa? Serta disajikan dengan cara yang menarik. Selanjutnya, metode ketiga, diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Sehingga murid itu akan terbiasa untuk mencari problem solving ketika metode ini digunakan. Jadi biar murid-murid itu lebih aktif untuk mencari sesuatu, maka diterapkan metode diskusi ini. Oke. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda yang sedang dipelajari. Nah, demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Demonstrasi ini akan menjadi aktif jika dilakukan baik oleh guru dan selanjutnya dilakukan oleh siswa. Metode ini dapat dilakukan untuk kegiatan yang alatnya terbatas, tetapi akan dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh siswa. Jadi demonstrasi itu menirukan, gitu ya. Selanjutnya, metode timeline atau garis waktu. Nah, untuk pembelajaran SKI, metode timeline ini sangat penting. Mengapa? Karena
murid-murid agar mudah untuk menghafalkan. Jadi SKI itu dihafalkan, tapi juga harus difahami, bisa diambil intinya, saripatinya, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, metode timeline adalah metode yang tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian yang akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Oke. Jadi misalkan mengingat ini tahun ini kejadiannya apa aja, hal-hal yang penting, nanti langsung selanjutnya. Timeline dipakai untuk melihat perjalanan dan perkembangan satu kebudayaan. Oleh karena itu, dia bisa dibuat panjang atau hanya sekedar periode tertentu. Timeline untuk sejarah kebudayaan Islam bisa dibuat mulai dari zaman jahiliyah menjelang Islam, kemudian hingga hadir sampai pada saat ini. Timeline juga hanya bisa dibuat menggambarkan perjalanan peristiwa dalam satu kurun atau periode tertentu. Ini adalah metode survei sejarah yang sangat baik karena peserta didik akan melihat benang merah atau hubungan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Sehingga metode timeline ini akan mempermudah siswa untuk menghafalkan rentetan-rentetan waktu atau kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masa sejarah kebudayaan Islam gitu. Nanti di sini ada contohnya, ada contoh pembuatan timeline. Oke, teman-teman, untuk beberapa metode yang saya sampaikan sebenarnya masih ada beberapa, nanti akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan untuk lebih lanjut. Sekiranya sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.